Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Dulur Sultan dimanapun teman-teman berada. Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Senang sekali rasanya di sore hari ini teman-teman, Faiz dapat kembali menyapa teman-teman semua yang saat ini tengah menyaksikan sultantv.com. Mungkin teman-teman semua bertanya, kok Faiz berada di suasana yang berbeda ya kan ya. Kalau biasanya Faiz hadir di ruangan yang terbuka outdoor, kemudian juga di indoor gitu teman-teman ya, dengan latar belakang hijau biru. Kali ini Faiz masih di sultantv.co, hanya saja ruang gantinya yang berbeda. Kali ini kita ada di program Relawan Insight teman-teman, di mana setiap minggunya nanti Faiz akan menghadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa. Mereka orang-orang hebat yang memang sudah mendedikasikan waktu, tenaga semuanya untuk membangun masyarakat Provinsi Banten lewat tenaga yang mereka miliki. Dan di program ini Faiz juga akan mengangkat kisah-kisah menarik dari teman-teman relawan. Dan juga untuk teman-teman semua pemirsa Dulur Sultan dimanapun teman-teman berada yang punya keluhan, mungkin bisa bercerita bersama kami di sini. Nanti akan kita share infonya dan akan kita bagikan untuk teman-teman yang memang tengah setia menyaksikan sultantv.co. Sudah hadir teman-teman semua pemirsa Dulur Sultan dimanapun teman-teman berada di ruang podcast sultantv.co. Kang Lulu. Kang Lulu, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Hari ini kayaknya Kang Lulu begitu cerah. Mungkin pakai skincare apa? Ya, skincare biasa aja, kelapa muda tadi gitu. Airnya buat cuci muka. Airnya buat cuci muka ya. Jadi cerianya apa ini? Karena memang program atau acara yang memang baru pertama kali gitu yang diselenggarakan oleh ya, secara audiovisual gitu kan. Makanya saya buru-buru juga gitu kan. Telat enggak gitu. Pokoknya harus nyampe sini. Yes, dan alhamdulillah teman-teman, hari ini Faiz sudah bisa menghadirkan Kang Lulu Jamaluddin. Ini luar biasa. Kalau ngomongin Kang Lulu, ini jadwalnya ngelebihi penyanyi Michael Jackson almarhum teman-teman ya. Hari ini ada di sultantv.co jam 4, bisa jadi jam 5 sudah tidak ada di sini. Jam 6, jam 7 karena memang jadwalnya yang luar biasa. Kang Lulu Jamaluddin, relawan Banten sekaligus founder Facebook Banten News. Mungkin bisa diceritakan Kang Lulu awalnya bisa terjerumus ke relawan Banten, menyesalkah atau seperti apa sampai dengan saat ini? Ya itu benar. Kata terjerumus itu pas banget gitu kan ya. Awalnya dulu sebelum ada Facebook Banten, membuat Facebook Banten News ya. Ya sekitar 12 tahun 13 tahun yang lalu gitu kan. Nggak sengaja nemu tetangga yang memang yang tidak bisa melihat gitu kan. Tidak melihat dalam kata lain buta katarak gitu kan. Nah karena nggak tahu gimana tertarik untuk mendampinginya gitu kan. Mendampinginya waktu itu belum ada BPJS, masih jam kesmas, masih inilah istilahnya SKTM gitu. Kita dampingi gitu kan. Ya alhamdulillah kitanya masih belum sama teman-teman, masih berdua lah, sama anak sama saya sendiri gitu. Alhamdulillah sampai operasi dia sukses sampai sekarang masih bisa melihat. Ternyata mungkin nggak tahu banyak yang datang, ada yang datang juga gitu, dampingi saya dong gitu. Ada tetangga saya anaknya hidrosepalus, ini susah berobat gitu. Itu sebelum ada Facebook Banten News. Yes. Nah ketika itu mulai Facebook Banten News sebenarnya ya terjerumus juga. Terjerumus. Jadi 12 tahun yang lalu memang awalnya bagaimana Facebook mulai ini nanjak gitu kan, yang rame medsos itu. Nah kita saya dengan Pak Andi Suhu dan Pira Hardian dan Agustiawan kita mau ngobrol bagaimana nih kata. Awalnya Pak Andi Suhu nelpon, lur, biasa bahasa Serang Banten itu lur gitu, lur gitu. Waktu itu saya masih di antara waktu itu. Nelpon gimana kita ketemu ngopi, pengen memberikan sesuatu buat rakyat Banten. Kata saya ngaco, saya nggak punya apa-apa. Loh kan ente suka nulis gitu. Ya nulis juga kalau di perintah kantor antara apa gitu kan. Saya pikir akhirnya ketemu ngobrol apa yuk. Kita bikin istilahnya media info untuk warga Banten dari Facebook Banten, Facebook gitu. Nah kita cari namanya, ternyata ketemu namanya Facebook Bantennya, jadi bukan Facebook, Facebook gitu. Facebook ya. Nah kita awalnya hanya untuk info aja, warga berbagi info. Ternyata begitu sebulan banyak nge-like gitu, kita nggak menyarankan orang lain untuk nge-like kita, nggak. Sebulan rame 5 bulan ke atas ternyata bukan hanya info misalnya bagaimana jalan macet, ada kecelakaan, ada kriminal.
itu semakin banyak info yang masuk keluhan masyarakat, Yes. dari mulai jalan rusak, tidak bisa sekolah, tidak bisa berobat, Hmm. rumah ambruk, bencana dan yang lainnya Betul. gitu. Akhirnya kita ternyata teman-teman ini tidak bisa tinggal diam. Hmm. Ditambah banyak bencana seperti yang salah satu yang besar itu sebelum tsunami, bencana tenggelamnya tol Serang Ciujung itu, banjir. Nah, otomatis kita istilahnya tidak mengutamakan berita, tapi bagaimana melayani atau menampung aspirasi keluhan masyarakat supaya kita turun ke lokasi bencana pada masyarakat yang perlukan. Nah, hingga saat ini pun sama. Jika hampir istilahnya setiap berita kita bisa terhitung dengan jari, tapi memang karena kita lebih fokus kepada pendampingan masyarakat yang membutuhkan. Betul. Sampai saat ini. Berarti Sampai sudah berapa tahun Kang Lulu dari awal menasbihkan diri atau memberikan jiwa dan raga untuk menjadi relawan Banten sampai dengan tahun 2020 sudah berapa lama? Kalau saya pribadi sih mungkin habis 15 tahun ya. 15 tahun kalau pribadi, tapi dengan wadah Facebook Banten News 11 tahun gitu. 11 tahun. Jadi terus kita sampai sekarang ya alhamdulillah hampir setiap minggu, bahkan selalu istilahnya bagaimana mereka minta pendampingan kepada relawan Facebook Banten. 15 tahun bukan waktu yang sebentar Kang Lulu untuk menjadi seorang relawan. Dibutuhkan dedikasi, kerja keras, semangat juang, dan yang paling penting adalah konsistensi. Egoiskah menurut Kang Lulu ketika Kang Lulu sudah penuh dedikasi, penuh loyalitas, penuh semangat, tapi ketika sampai rumah, mohon maaf, misalkan kita berbicara Kang Lulu tidak hidup sendiri dong. Iya. Ada keluarga di sana, ada orang tua, ada anak, mungkin ada istri. Apa yang Kang Lulu katakan kepada mereka untuk mereka juga sama-sama menguatkan diri? Oke, anak saya, suami saya, bapak saya menjadi seorang relawan. Seperti kita ketahui bersama, kalau relawan kan susah ya finansialnya, terutama Kang Lulu ya. Gimana? Ya, meyakinkan itu? Emang terkadang susah juga awal-awal, bagi keluarga berat juga gitu kan. Kadang saya sebulan gak pulang, malah waktu bencana Lebak hampir 3 bulan gitu. Ya pulang juga kalau pendampingan, pergi pagi pulang larut malam, anak udah tidur. Yang memang istilahnya kalau matematika manusia dengan Allah tuh beda ya. Mungkin karena saya tidak ada yang gaji, dia apa, tapi masih alhamdulillah anak istri masih bisa makan gitu. Dan memang kita jelaskan bahwa saya istilahnya mendamping kemana, ke Pandeglang, Lebak, kemanapun itu bukan istilahnya untuk main-main, hura-hura atau maksiat gitu, tapi bagaimana mencoba kita berbakti dengan adanya tenaga ini. Betul. Membantu warga miskin gitu kan. Nah, tapi yang jadi catatan tetap kita, saya dan yang lainnya itu memang meninggalkan rumah bagi yang berkeluarga itu ketika memang di rumah itu masih ada beras dan susu gitu. Nah itu, jadi saya nggak mau juga dolim loh, gitu. Nanti kerjanya so amat gitu, nolong orang lain, anak nggak bisa makan, kan, istri nggak bisa makan gitu kan. Nah kita tetap istilahnya bagaimanapun juga keluarga itu utama, keluarga utama, bahwa di sini kita penting loh istilahnya. Mereka sudah bisa nyusu dan makan baru kita pergi. Tapi memang kita perlu penjelasan juga ke keluarga, misalnya orang lain piknik kemana, saya malah istilahnya ke lokasi bencana, bawa ambulan, bawa pasien apa itu. Tapi mereka udah jelas lah, bahwa udah tahu bahwa ayahnya ini, suaminya ini seorang relawan. Betul. Gitu kan. Berarti sekarang 15 tahun sudah kebal ya Kang Lulu ya. Anak istri sudah tidak terlalu mungkin kayak awal-awal menjadi relawan ya. Sudah terbiasa lah ya. Ya karena memang menemukan saya dari dulu emang menemukan saya dalam keadaan relawan. Tapi kalau anak saya yang balita ke bawah itu tahunya saya tuh kerja. Memang saya kerja, dampingi pasien, bedah rumah, ke lokal di sana emang kerja gitu. Siap. Jadi memang saat ini kalau di internal sendiri sudah tidak ada masalah Kang Lulu untuk kesana ya, karena memang keluarga sudah paham pekerjaan dan apa yang harus Kang Lulu lakukan. 15 tahun bukan waktu yang singkat, bukan waktu yang cepat, juga bukan waktu yang instan. Kang Lulu dibutuhkan dedikasi tadi yang sudah sempat Faiz singgung di awal. Tentu sudah banyak teman-teman yang merasa terbantu dengan hadirnya Kang Lulu bersama rekan-rekan relawan yang lain yang ada di Provinsi Banten. Mungkin ratusan, ribuan orang sudah terbantu, baik yang memang masalahnya ringan maupun masalah-masalah yang besar. Sampai sekarang Kang Lulu yang masih terngiang
rasanya tidak akan mungkin terlupakan ketika Kang Lulu mengingat setahun 2 tahun yang lalu kejadian ketika membantu teman saudara yang sampai sekarang masih diingat. Sebenarnya banyak sih ya. Salah satunya mungkin ini awal bagaimana kita merubah manajemen atau merubah advokasi relawan terhadap warga miskin di Banten. Waktu itu baru berdiri Facebook Banten News itu, kita bekerja sama dengan wartawan Pandeglang. Ada salah satu anak usia 9 tahun warga Cimanuk yang memang dia mengalami tumor di matanya. Nah, itu kita angkat, kita beri, teman-teman media ngangkat, ternyata istilahnya Dinsosker, Dinkesker, dan saya waktu itu masih istilahnya gaya kuno. Begitu ada warga yang sakit, saya mengumpulkan uang dari teman-teman, dari istilahnya pejabat, perusahaan, terkumpul puluhan juta. Uang kumpul kita berikan kepada keluarga pasien untuk istilahnya membawa anaknya berobat kepada rumah sakit yang memang bisa menangani tumor tersebut. Dan ternyata karena memang orang tuanya tidak bisa bagaimana membawa kemana gitu kan, anaknya meninggal tanpa dibawa ke rumah sakit. Sementara uangnya dipakai ya mungkin dengan HP baru, rokok baru, motor baru gitu kan. Dari situ istilahnya saya tanya, kenapa Pak tidak dibawa ke rumah sakit, kenapa meninggal? Ya jawabnya enteng, sudah takdir meninggal. Nah itu kesalahan saya dan memang jadi pelajaran bahwa kita jangan memberikan keinginan masyarakat, jangan sampai memenuhi keinginan masyarakat, tapi memenuhi kebutuhan masyarakat, gitu. Jangan kita buka, maaf nih ngomong ya, jangan kita kasih uang kepada orang yang kesusahan di masyarakat Banten ini, karena misalnya kita penuhi dengan kebutuhannya apa, uang kita yang manage, misalnya dia butuh obat kita belikan obat, dia kita transport kita istilahnya persiapkan, dia butuh ke rumah sakit persiapkan. Dia butuh misalnya untuk mengurus BPJS atau misalnya SKTM kita persiapkan. Nah di situ istilahnya itu yang paling tidak terlupakan dan jadi sejarah bagaimana kita memperbaiki pola kita menangani pasien. Dan memang saat ini pun banyak yang terjadi, komunitas atau relawan bila membantu bedah rumah atau misalnya orang susah makan, orang misalnya susah berobat, mereka mengumpulkan uang berikan. Foto kasih dana aja. Nah kita sejak kejadian tersebut kita yang memanage. Dia misalnya tidak makan, butuh makan, kasih beras sama lauknya. Karena nggak mungkin beras dijual ya kan. Nah itu karena kalau uang jelas. Dan ada juga yang paling berkesan juga bagaimana istilahnya 20 tahun pemuda di Saketi itu dia kakinya busuk, digigit ular, tidak ada yang ngurus. Desanya, camatnya, bupati Pandeglang yang tidak, provinsi nggak ada yang ngurus waktu itu. Ketemu dengan kita, ya alhamdulillah kita tangani sampai sekarang pun dia kita amputasi pakai kaki palsu gitu. Itu di dalam segi kesehatan ya. Dan untuk misalnya bedah rumah juga diantaranya bagaimana kita banyak juga di Pandeglang Serang membangun bedah rumah yang memang kita melibatkan masyarakat. Selain bedah rumah juga yang salah satu kita pendampingan warga kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Yang paling berkesan ada satu yaitu warga Walantaka. Dia anak buruh tani. Ketika juara fisika SMP-nya susah untuk masuk ke SMA karena dia punya biaya. Kita dampingi, SMA kita bayarin dan alhamdulillah sekarang dia jadi alumni ITB. Wow, luar biasa. Gitu. Jadi jangan berikan ikan kepada masyarakat, tapi berikan kail. Nah, kita berikan misalnya lu mau sekolah kemana? Masukan, kita bukunya untuk 3 tahun berikan, biaya 3 tahun kita penuhi, kita lunasi, kita kasih sepeda ke ya untuk sekolah dari Walantaka ke SMA Ciruas. Itu. Kita nggak ngasih uang. Gitu. Kita ngasih buku tulis, ngasih bayaran kita ke sekolahnya, kasih seragam, kasih sepeda. Jadi memang luar biasa. Perjalanan 15 tahun itu sudah banyak cerita yang suka duka Kang Lulu ya. Dan mungkin lebih banyak sukanya ketimbang dukanya Kang Lulu. Memang terkadang saya pernah berapa kali memutuskan untuk berhenti jadi relawan. Dan ternyata ada istilahnya, salah satu saya pernah istilahnya dalam kondisi stuck gitu. Bagaimana 4 anak saya sakit semua berbarengan rumah sakit.
saya udah seperti stres bagaimana saya memutuskan saya Pensiun. berpikir, pensiun dari relawan. Kumpulkan relawan semua, mereka diem, ya itu keputusan saya gitu. Balik lagi. Akhirnya balik lagi. Ternyata begitu berangsur-angsur anak udah mulai keluar rumah sakit, seminggu setelah saya ngomong itu ada orang yang nge-WA, ada yang SMS, telepon, inbox, email minta pendampingan. Pertama saya nggak gubris, selanjutnya sampai 3 kali saya mesti turun, saya panggil lagi bahwa kita lanjutkan relawan, mereka senang lagi. Karena memang sudah dari hati Kang Lulu ya. Susah. Itu berapa lama meninggalkan relawan, 1 minggu, 2 minggu pada waktu itu? Saya cuma kuat 1 minggu aja. 1 minggu udah itu balik lagi. Nah, Kang Lulu dari 15 tahun mungkin Kang Lulu sudah banyak yang tadi sudah Faiz sampaikan, sudah banyak membantu teman-teman masyarakat terutama di Provinsi Banten. Lebih banyak aduannya soal apa sih biasanya Kang Lulu? Kalau sampai sekarang itu kebanyakan istilahnya pasien miskin ya. Mereka pertama untuk kesulitan berobat, kebanyakan gitu. Yang kedua BPJS, KIS. BPJS itu tidak menjamin. KIS nggak menjamin. Karena fakta di lapangan istilahnya walaupun ada BPJS, banyak obat yang tidak bisa tercover oleh BPJS. Gitu. Meskipun dia bisa mengcover semua kebutuhan pasien, ya. Sementara ini bagi orang miskin, istilahnya BPJS oke, BPJS hanya obat, pelayanan dokter dan juga mungkin rawat inap. Nah, sementara bagi orang yang jauh, dia mikirkan bagaimana transportasi dari rumah ke rumah sakit. Dan itu tidak ditanggung oleh Tidak BPJS. ada, pemerintah pun tidak ada. Bagaimana nanti untuk makan keluarganya yang menunggu pasien di rumah sakit, nggak ada. Sampai sekarang 15 tahun itu belum ada Kang Lulu sampai dengan sekarang. itu pernah kita waktu itu beberapa tahun yang lalu pernah istilahnya kita hanya kuat mungkin setahun 2 tahun, ada istilahnya dinas yang memang mereka menyisihkan bagaimana untuk jaduk biaya hidup pasien itu. Yes. Ada. Tapi sekarang udah hilang. Yes. Makanya sampai sekarang jangan aneh kalau nanti sampai berapa tahun ke depan banyak penyakit-penyakit yang parah di Banten. Karena masyarakat miskin mereka sudah mendengar kata dokter dari rumah sakit itu trauma, dipersulitlah, susah makanya. Dan itu real. Karena maafnya ngomong, saya terakhir minggu kemarin mendapat aduan keluhan masyarakat yang di pusat kota Serang, bagaimana dia mengalami kanker payudara. Saya belum tangani gitu kan, karena masih waspada dalam COVID ini. Saya belum bisa menemui atau survei assessment kepada pasien tersebut. Yes. Nah, itu belum saya dampingi juga dan memang itu pusat kota Serang. Betul. Yang menarik ini teman-teman pemirsa Dulur Sultan yang memang saat ini tengah menyaksikan di Relawan Insight, mungkin banyak yang bertanya Kang Lulu, ketika Kang Lulu dan teman-teman relawan di Provinsi Banten yang sudah menguatkan dirinya untuk membantu gitu kan ya, untuk menolong teman-teman yang ada di Provinsi Banten, ketika menolong teman-teman yang kanker, kemudian tumor dan hal lain yang memang berkaitan dengan masalah yang ada di masyarakat, tentu berkaitan dengan dana. Ya. Dari mana itu Kang Lulu posisinya? Dana itu terkumpul sehingga bisa membantu teman-teman yang memang membutuhkan. Dari Allah. Dari Allah itu. Pemerintah Provinsi Banten? Alhamdulillah enggak. Kota Serang? Enggak. Nah, jadi teman-teman yang memang yang care misalnya kayak teman saya seperti yang Pak Is atau yang lain, teman wartawan, teman apa, pejabat juga mungkin istilahnya secara pribadi bukan instansinya gitu. Jadi ya selalu ada jalan kalau memang niat kita memang istilahnya untuk bulat untuk membantu, selalu ada jalan gitu. Yes. Meskipun terkadang relawan kita itu ya bagaimana untuk misalnya menjual barang pribadi untuk kepentingan pasiennya. Sampai menjual barang pribadi untuk kebutuhan pasien. Karena salah satu pasien kita yang 9 tahun sampai sekarang masih kita dampingi. Itu salah satu pasien yang dicerita penyakit yang sangat langka. Kalau bahasa ini AVM, namanya Eli. Dia dari umur 9 tahun sampai sekarang belasan tahun masih kita dampingi. Siap. Dan itu tidak istilahnya dipegang atau misalnya oleh pemerintah setempat. Saya yang tanggung, ini enggak ada. Gitu. 12 tahun Facebook Banten News mewarnai Provinsi Banten. Sudah banyak teman-teman yang terbantu dengan adanya Facebook Banten News. Ya insya Allah,
alhamdulillah banyak. Pemerintah Provinsi Banten hanya diam saja Kang Lul sejauh ini. Kota Serang, 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Iya, kalau misalnya dulu sih pernah bagaimana kita misalnya ada kasus misalnya pendampingan ya, tapi tidak bertanggung jawab semuanya, hanya membantu saja untuk pasien gitu. Tapi untuk bedah rumah juga ada beberapa kali kita dengan pemerintah waktu itu saat sekdanya Pak Haji Kudi Martin ya, kita relawan FBN tuh dengan mudahnya misalnya dinsosnya itu misalnya kita ke lokasi bencana butuh apa, dia akan butuh apa Kang, tinggal ngambil aja gitu. Ada bedah rumah ya, dia langsung menginstruksikan pejabatnya untuk melakukan bedah rumah. Yes. Gitu. Bukan berarti teman-teman relawan Provinsi Banten, relawan Banten, Kang Lul bersama kawan-kawan tidak berusaha berkomunikasi dengan dinas terkait, tapi memang sulit ya Kang Lul, atau seperti apa? Ya mungkin apa namanya tergantung kepada individu pejabatnya juga kan. Ya salah satu yang terbaru bagaimana ya orang tuanya rekan wartawan juga dia mengalami kanker atau tumor warga Keramat. Dia berobat di Cipto di RSCM. Misalnya ini hari Selasa lah, begitu datang dia tidak bisa pulang karena besok harus operasi. Kalau pulang lagi waktu, tenaga dan dana besar, makanya seperti apa, kita carikan rumah singgah di sana. Nah, rumah singgah. Nah sebenarnya pemerintahnya tidak membaca keluhan masyarakat, tidak membaca kebutuhan masyarakat. Terlalu nyaman di kursi kah? Kang Bisa Lul? jadi gitu. Empuk kursinya kayaknya. Karena Kang saya Lul. udah berapa tahun Islam, kata orang sana menggembar-gembor. Provinsi lain mempunyai rumah singgah di Jakarta untuk warganya yang hendak berobat. Bintan, Lampung, Sragen, itu mereka mempunyai rumah singgah di Jakarta untuk memfasilitasi pasien-pasien yang berobat di Jakarta. Tapi Banten tidak punya. Yes, ini yang menarik teman-teman pemirsa Dulur Sultan dimanapun teman-teman berada yang saat ini tengah menyaksikan, di saat provinsi lain sudah berpikir visioner jauh ke depan untuk membantu teman-teman yang kurang mampu dari segi finansial dengan dibuatkan rumah singgah. Tapi di Provinsi Banten rumah singgah sudah ada, tapi Kang Lulu dan kawan-kawan yang buat, bukan dari pemerintah. Kita rehat sejenak.